Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, Firaun atau raja atau penguasa di Mesir kala itu yang bernama Ramses kedua. Ramses II tahu persis bahwa eh, banyaknya komunitas atau banyaknya masyarakat Bani Israel menjadi ancaman jika masyarakat tersebut semakin banyak, kemudian semakin menambah kekuatan. Banyaknya pertumbuhan di Bani Israel itu menjadi ancaman bagi Fir'aun. Bahkan mungkin Fir'aun pernah bermimpi atau diberikan informasi oleh para ahli atau para dukun tentang para peramal atau para dukun tentang kelahiran satu anak dari Bani Israel yang akan mengancam eksistensi kekuasaannya di Mesir. Oleh karena itu, untuk menanggulangi atau untuk mencegah tumbuhnya anak kecil yang itu adalah khususnya laki-laki, maka Fir'aun membuat keputusan. Maka satu tahun dibunuh, 1 tahun dibiarkan hidup. 1 tahun dibiarkan hidup, 1 tahun dibunuh. Intinya ada 1 tahun di mana bayi laki-laki dibunuh. Dan ada 1 tahun bayi laki-laki dibiarkan hidup. Itu menjadi kebijakan Fir'aun yang dilakukan untuk menekan pertumbuhan atau perkembangan atau pertumbuhan masyarakat di Bani Israel. Bahkan itu dilakukan oleh Fir'aun sebagai antisipasi dari lahirnya seorang anak kecil yang akan mengguncang istana Fir'aun dan menggulingkannya serta mengancam eksistensi kekuasaannya. Itu adalah kelahiran Musa alaihissalam. Kelahiran yang mengguncang istana Fir'aun. Mungkin sebagian sudah mengetahui bahwa kondisi ketika itu di mana Fir'aun memberikan kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan menyebabkan Musa lahir di waktu atau Musa terancam dibunuh karena Musa lahir di tahun di mana Fir'aun membunuhi anak-anak kecil. Karena takut, karena Nabi Musa memiliki ibunda yang bernama Yukabat, itu khawatir bagaimana nanti nasib anak kecil ini, bayi kecilnya yang dia sayang ini. Maka ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang lahir ini bukan sembarang bayi. Yang lahir ini kelak Allah akan siapkan, bahkan Allah angkat menjadi seorang Rasul yang akan menggulingkan Fir'aun. Singkatnya, lahirlah bayi kecil yang bernama Musa dari seorang ibunda bernama Yukabat, yang nanti teman-teman ketika Nabi Musa sejak lahir kemudian sudah ada ancaman akan dibunuh, maka Allah wahyukan kepada ibunda Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Allah berfirman kepada Allah mewahyukan kepada ibunda Musa. Ada yang mengatakan secara langsung, ada yang mengatakan melalui perantara Jibril. Allahu a'lam. Kemudian ibunda Musa menerima wahyu dari Allah agar membuang atau melarung atau menghanyutkan Musa kecil itu. Sebelumnya ada perintah. Perintah yaitu untuk menyusui Musa. Maka di sini ada 2 perintah. Kemudian ada 2 larangan. Sekaligus ada 2 kabar gembira. Persis di ayat yang tadi saya baca. Apa itu 2 perintah? Pertama, perintah untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Musa kecil yang masih bayi. An ardi'ihi. Yang perintah kedua adalah fa'alqihi fil yam. Maka larunglah dia di laut. Larunglah dia di laut. Ada yang mengatakan di Sungai Nil. Dan lebih masyhur wallahu alam adalah Sungai Nil.
Kemudian dua larangan, kata Allah, wala takhafi wala tahzani. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir. Wajar sebenarnya seorang ibu itu khawatir, apalagi bayinya. Mungkin kita aja gitu ya, lihat bayi kita tuh jalan dari satu tempat ke satu tempat. Kita khawatir takut dia celaka, mungkin dia kejedot atau dia terbentur apa atau dia mainin apa, itu kan khawatir dan itu wajar manusiawi. Tapi perintah Allah malah ketika kamu khawatir, ketika kamu takut, larung. Tidak seperti biasanya. Karena kalau takut itu pasti anak kecil akan didekap oleh bundanya dan diawasi dan lain sebagainya. Maka perintah Allah kepada ibunda Musa adalah jangan takut, jangan khawatir. Kemudian dua yang terakhir yaitu dua kabar gembira untuk ibunda Musa adalah inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Sungguh kami akan mengembalikan kembali kepadamu dan akan kami jadikan Musa termasuk dari barisan para rasul. Jadi ada dua perintah, ada dua larangan, plus ada dua kabar gembira. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kaum muslimin, kelahiran Musa alaihissalam ini menjadi hal yang sangat ditakuti oleh Firaun. Ya, menjadi hal yang sangat ditakuti oleh Firaun. Makanya ketika di tahun Musa lahir itu seluruh bayi Bani Israel itu yang lahir dari Bani Israel yang laki-laki diperintahkan oleh Firaun untuk dibunuh. Dan tahun sebelumnya tidak ada perintah untuk dibunuh, dan itu adalah Nabi Harun yang kita tahu adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian teman-teman, kisah tentang perintah Allah kepada Nabi Musa, ibunda Nabi Musa untuk melarung Musa kecil dan Musa bayi itu ada di dua ayat, ada di dua tempat dalam Al-Quran. Pertama ayat Al-Qasas yang tadi saya katakan, yang kedua ada dalam surat Toha, cuma dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kalau di surat Al-Qasas Allah memerintahkan untuk melarung, menaruh saja begitu, maka kalimatnya fa'alqihi fil yammi, kamu letakkan saja gitu. Adapun di ayat dalam surat Toha Allah perintahkan in auhayna ila ummi Musa ma yuha aniqdhi fihi fit tabut. Perintahnya agak sedikit berbeda. Perintah di surat Al-Qasas itu ditaruh biasa, dilarung begitu. Kalau diperintah dalam surat Toha itu dilempar. Maka ini ada sedikit perbedaan, maksudnya kalau kondisi yang di surat Toha itu kenapa? Karena setelah disusui kira-kira 3 bulanan itu, tentara-tentara Firaun mengecek rumah-rumah Israel, kalau masih ada bayi yang nangis, maka itu akan segera diambil. Posisinya ketika itu Musa atau Musa kecil atau ibunda Musa sedang menyusui Musa, kurang lebih masih bersama ibundanya. Tentara-tentaranya Firaun itu sudah dekat sehingga perlu gerakan cepat agar Musa terselamatkan. Itu kira-kira penafsiran para ulama. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Musa? Pertama, tentang ketaatannya ibunda Musa, bahwa ketaatan paripurna kepada Allah itu tanpa tapi. Meskipun sekalipun tidak masuk akal manusia. Gimana masuk akal? Masih bayi, masih kecil, masih menyusu, tiba-tiba diperintahkan untuk dilarung di laut. Yang di laut itu ada binatang buas, ada ancaman-ancaman yang lain, mungkin ya tenggelam dan lain sebagainya. Tapi selagi kita yakin bahwa perintah ini datangnya dari Allah, kalau kita yakin bahwa apapun yang Allah perintahkan pasti baik untuk kita, maka mengerjakannya tidak ada pilihan. Kita harus mengerjakannya. Tidak ada tawar-menawar. Kita tidak ada tapi begini, tapi begitu, tidak. Layaknya ibunda Musa ketika diperintahkan oleh Allah setelah mendapatkan wahyu melalui perantara Jibril untuk melarung dan berbagai macam kondisi yang dialami ibunda Musa,
Bahkan Allah memerintahkan kamu jangan sedih, kamu jangan takut. Allah janjikan, inna radduhu ilaik. Mungkin di kepalamu bayi itu akan hilang, tapi kalau janji Allah, bayi itu akan kembali ke pangkuanmu. Artinya, pelajaran terbesar dari kisah kelahiran Nabi Musa dan bagaimana ibunda Nabi Musa alaihi salam menyikapi perintah Allah, itulah yang perlu kita ikuti. Bahwa taat kepada Allah tidak ada tapi, tidak ada tanpa tapi, tanpa memikirkan panjang. Kalau selagi Allah yang memerintahkan, pasti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.